Bertemu kembali masih di channel Zaman Tasik, dan di video kali ini saya ingin membahas atau menjawab pertanyaan mengenai apakah bantuan yang kemarin cair di tahap 4 seperti BPNT ataupun PKH, apakah itu akan cair juga nanti di tahap 1 tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin memang banyak sekali KPM yang mendapatkan atau KPM yang cair bantuannya, seperti PKH tahap 4 dan juga BPNT. Nah, ini kalau saya perhatikan datanya, dibanding dengan tahap 3, jumlah penerima dari PKH sendiri itu jauh lebih banyak di tahap 4 ini. Namun pertanyaannya tadi, apakah ini akan terus cair atau mungkin tidak akan cair lagi gitu ya. Nah, kalau melihat dari data, memang kemarin saya pun melihat selain KPM yang biasa cair di tahap 1, 2, 3, kemarin itu ada juga penambahan KPM yang mereka itu sudah lama tidak cair, tapi alhamdulillah di tahap 4 cair. Kemudian ada juga beberapa KPM baru yang sebelumnya tidak mendapatkan BPNT atau PKH, tapi di tahap 4 ini yang disalurkan melalui pos itu cair bantuannya. Nah, sebelum kita membahas masalah atau pertanyaan tadi, tidak bosan saya ingatkan kepada ibu bapak dan teman-teman semuanya untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk share informasi seputar bansos kepada Anda semuanya. Salah satu penentu bantuan KPM ini cair atau tidak, yang pertama yang harus kita ketahui adalah adanya SK atau surat keputusan dari Kementerian Sosial terkait nama-nama yang ada di data bayar untuk pencairan selanjutnya. Namun sejauh ini tentu datanya belum ada karena nanti mungkin diprosesnya di Januari atau Februari tahun 2023. Tapi tadi kita harus ketahui juga bahwa ketika seseorang itu akan cair bantuannya, pasti dia akan masuk ke SK atau data bayar, kalau kita sebut sebagai SP2D data bayar itu. Nah, kalau misalnya nama Anda nanti di SP2D atau di data bayar muncul, otomatis Anda pasti akan keluar sebagai penerima bantuan PKH atau BPNT di tahap selanjutnya atau di tahun 2023. Tapi kalau misalnya data atau nama Anda tidak tercantum dalam SK Kementerian Sosial khususnya, maka tentu Anda tidak akan cair bantuannya. Nah, ini apapun nanti kondisinya, tentu dari pusat pasti punya kebijakan atau keputusan yang bisa membuat Anda cair atau tidak lagi. Walaupun misalnya nanti Anda ini sebetulnya merupakan KPM yang masih layak menerima bantuan, kemudian data Anda pun tadi sudah masuk ke data DTKS dan juga sudah padan antara Capil dengan DTKS dan juga Dapodik untuk anak sekolah, tapi ketika nama Anda tadi tidak masuk ke SK data bayar di tahap selanjutnya, berarti Anda tidak termasuk kepada KPM yang akan terus cair bantuannya nanti di tahun 2023. Yang jelas untuk masalah ini kita akan tunggu saja nanti data bayar untuk tahap 1 di tahun 2023, apakah Anda termasuk ke dalam data tersebut atau tidak. Nanti tentu waktunya akan bisa menjawabnya. Kemudian acuan Anda cair atau tidaknya yang kedua adalah kembali kepada kebijakan pemerintah, seperti yang mana kita ketahui bahwa kemarin sempat ramai ada informasi bahwa untuk PKH ini nanti akan ada pengurangan kuota, yaitu untuk KPM yang usianya itu di bawah 40 tahun. Jadi untuk KPM yang berusia di bawah 40 tahun atau KPM yang usianya masih produktif, nanti akan dikeluarkan dari PKH dan dipindahkan kepada program pemberdayaan gitu ya. Tapi ini bukan berarti dibuang atau misalnya dihapus
dari PKH dengan tanpa peralihan bansos. Tentu yang 40 tahun ke bawah ini dia memang keluar dari PKH namun dipindahkan ke bantuan yang lainnya, yaitu pemberdayaan usaha, di mana untuk KPM ini nanti akan diberikan modal usaha beserta dengan pelatihan-pelatihan bagaimana dia menjalankan usaha. Nah, ini salah satu tujuan pemerintah adalah bahwa untuk KPM-KPM yang masih memiliki usia produktif, dia akan bisa lebih mandiri atau bisa lebih istilahnya apa ya, melakukan usaha gitu ya, melalui dirinya tanpa harus selalu istilahnya mendapatkan uluran tangan atau bantuan dari pemerintah. Walaupun untuk wacana peralihan KPM PKH yang di bawah usia 40 tahun ini akan dialihkan ke program pemberdayaan, memang sampai saat ini kami para pendamping PKH belum mendapatkan informasi secara resminya mulai kapan ini akan diberlakukan. Apakah mungkin nanti per Januari 2023 atau mungkin di bulan-bulan berikutnya. Yang jelas kita akan tunggu saja kapan pemberlakuan program pemberdayaan ini untuk KPM PKH yang usianya ada di bawah 40 tahun. Itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.